and I feel the pain. Broken hearts, they all feel the same, and I don't wanna be all alone. Just pull me apart, take me away, tell me it's all gonna be okay. I wanna feel like I'm still alive, but I'm dead inside. Juara dunia bertahan Fabio Quartararo telah melupakan hasil buruk di Thailand, dan mengalihkan fokus sepenuhnya pada MotoGP Australia, akhir pekan ini. Keunggulan 18 poin milik Quartararo selepas seri Jepang kini terpangkas menjadi 2 poin saja. Tak pelak, 3 putaran terakhir berarti sangat penting. Tidak boleh lagi ada kesalahan, serta tentunya wajib tampil sempurna. Masalahnya, El Diablo dihadapkan dengan jalan begitu terjal. Lawan yang dihadapinya bukan Francesco Bagnaia seorang, sang pembalap Yamaha juga harus meladeni perlawanan dari 7 penunggang Ducati lainnya. Selain itu, El Diablo perlu mewaspadai ancaman Marc Marquez. Lantaran tanpa beban, The Baby Alien berpotensi besar mengacak-acak barisan depan. Sementara rider Aprilia, Alex Espargaro, pastinya ikut panaskan pertarungan. Walau menyadari beratnya persaingan, terutama dalam 2 balapan beruntun ke depan, Quartararo justru bersikap tenang. Latihan keras dan persiapan maksimal sudah dilakukannya secara intens, terpenting adalah tidak membuat kesalahan. Hasil di Thailand sangat mengecewakan. Tapi setelah Thailand saya bisa fokus bersiap-siap untuk bagian akhir musim ini, ucapnya dalam rilis Yamaha. Saya telah menghabiskan minggu ini untuk berlatih dan bersiap karena 2 balapan berikutnya saling berurutan, dan itu akan menjadi sangat penting. Namun saya tidak merasa khawatir, kejuaraan sekarang adalah level playing field, jadi ini soal melakukan yang terbaik, bekerja sama dengan baik sebagai sebuah tim, dan mencetak poin sebanyak mungkin. Sementara itu, saat semua perhatian tertuju pada persaingan antara Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia, ada satu nama yang tak bisa diremehkan pada lomba MotoGP Australia, Minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Marc Marquez memang sudah terlempar dari persaingan perburuan gelar juara dunia MotoGP musim 2022 ini. Namun, reputasi pembalap tim Repsol Honda itu di sirkuit Phillip Island bisa saja mengacaukan duel Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, dan Bagnaia, Ducati Lenovo. Dalam wawancara terakhir sebelum GP Australia, akhir pekan ini, Marquez mengaku akan mewaspadai perubahan cuaca secara tiba-tiba yang kerap terjadi di Phillip Island. Namun bila cuaca normal, nama Marquez jelas tidak bisa diremehkan di GP Australia. Kondisi fisik pembalap asal Cervera, Catalunya, Spanyol, itu membaik signifikan sejak kembali ke trek mulai GP Aragon. Ia mampu merebut pole position dan finish P4 di GP Jepang serta finish P5 di lintasan basah GP Thailand, sekira 2 pekan lalu. Faktor sejarah GP Australia juga tidak bisa dipisahkan dari karir balap Marc Marquez. Ia tercatat 4 kali naik podium utama, 125cc 2010 dan 3 di kelas MotoGP pada 2015, 2017, dan 2019 saat terakhir Grand Prix menyambangi Australia. Untuk kelas Premier, hanya Casey Stoner menang di MotoGP pada tahun 2007 sampai tahun 2010 bersama Ducati dan Honda pada 2011. Di antara para pembalap MotoGP saat ini, selain Marquez, hanya Maverick Vinales, Aprilia Racing, yang pernah memenangi GP Australia. Pembalap Spanyol itu melakukannya pada 2018 saat membela tim pabrikan Yamaha. Marquez mengalami cedera lengan kanan pada tanggal 19 Juli tahun 2020. Serangkaian operasi dilakukan terhadap juara dunia balap motor 8 kali. Namun, Marquez sendiri mengatakan belum mampu kembali ke bentuk terbaiknya seperti sebelum cedera. Marquez mungkin benar karena The Real Marquez pastinya tidak akan dilibas oleh Johan Zarco, Pramac Racing, pada lap terakhir lomba di lintasan basah sirkuit Chang, Thailand, yang memaksanya turun ke P5.